Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan daring kali ini, kita membahas mengenai menghitung gerak translasi, rotasi, dan keseimbangan benda tegar. Pertama, kalian itu dapat menjelaskan mengenai definisi gerak translasi dan gerak rotasi. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan mengenai momen inersia. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan mengenai energi kinetik torsi. Yang keempat, kalian dapat menjelaskan definisi dan syarat keseimbangan benda tegar. Yang terakhir, tentunya kalian dapat menghitung sistem gerak translasi, rotasi, dan keseimbangan benda tegar. Nah, ini ada beberapa materi yang akan kita pelajari pada kali ini. Ada 4. Yang pertama ada gerak translasi rotasi, yang kedua momen gaya, momen inersia, dan yang terakhir keseimbangan benda tegar. Sebelumnya, apa sih translasi dan rotasi? Translasi itu adalah suatu pergeseran atau perpindahan, sedangkan rotasi itu adalah perputaran. Suatu benda disebut mengalami gerak translasi atau pergeseran apabila setiap benda itu menempuh lintasan yang bentuk dan panjangnya sama. Bisa naik, bisa turun, bisa maju, atau bisa mundur. Nah, meskipun pada lintasan melengkung, tetapi bentuk dan panjang lintasannya sama dari kedudukan satu kedudukan yang lainnya, benda ini dikatakan mengalami gerak translasi. Sedangkan gerak rotasi itu adalah perputaran suatu benda yang titik putarnya atau sumbu putarnya sehingga lintasannya berbentuk lingkaran. Nah, biasanya sumbu putarnya ini adanya di tengah dari poros atau di salah satu ujung dari poros tersebut. Nah, ini ada contoh prinsip gerak translasi dan rotasi. Kita lihat dulu videonya ya. Nah, dari video ini bisa kita lihat ya bahwa yang mengalami gerak translasi itu adalah batang yang berwarna biru, sedangkan yang mengalami gerak rotasi itu adalah batang yang berwarna hijau. Selanjutnya adalah momen gaya. Momen gaya ini adalah sesuatu yang baru nih buat kalian, atau biasanya kita sebut yaitu torsi, dilambangkan dengan to. Nah, ini adalah ukuran keefektifan gaya yang bekerja pada suatu benda untuk memutar benda tersebut terhadap titik poros tertentu, di mana besarnya itu gaya dikalikan dengan jarak tegak lurusnya poros. Torsi atau T dengan F atau gaya, dan R adalah jarak gaya yang tegak lurus ke poros. Lalu, di contoh gambar ini, bagaimana jika gayanya ini atau lintasannya R-nya itu tidak lurus atau miring? Nah, di gambar ini dijelaskan ya bahwa titik porosnya itu ada di salah satu ujungnya dan diberikan gaya di salah satu ujung yang lainnya. Nah, kita uraikan terlebih dahulu ya, gaya L-nya untuk menjadi tegak lurus. Jadi, L-nya ini kita dapat dari R sin theta, sehingga to-nya itu sama dengan F dikalikan L sin theta. Gampangnya kita masuk langsung ke contoh soalnya. Yang pertama, hitunglah besar dan arah momen gaya yang dikerjakan oleh gaya F. Dari gambar ini kita lihat ya, bahwa gayanya ini sebesar 10 Newton dan tetanya 30 derajat oleh sebuah panjang batang yang panjangnya itu 2 meter. Penyelesaiannya bagaimana? Pertama, kita uraikan dulu nih gaya yang miring menjadi gaya yang tegak lurus. Jadi, F tegak lurusnya itu adalah F sin theta, di mana F tegak lurus sama dengan 10 sin 30 derajat, atau hasilnya 5 Newton. Sehingga torsinya bisa kita dapat nih, dari rumus F dikalikan dengan R, sebesar 10 Newton meter. Selanjutnya adalah momen inersia, yaitu ukuran kelembaman benda yang mengalami gerak rotasi. Jadi, semua benda yang berputar atau yang berotasi ini pasti memiliki momen inersia. Rumusnya itu sama dengan M kali R kuadrat.
Lalu bagaimana nih jika kita mempunyai suatu poros yang dia memiliki massa atau partikelnya yang banyak? Seperti contoh gambar yang di bawah ini. Jadi, yang perlu kita lakukan adalah hanya menjumlahkan masing-masing massa dan jarak terhadap porosnya. Sehingga sigma I sama dengan M1 dikalikan R1 kuadrat ditambah M2 dikalikan R2 kuadrat sampai seterusnya banyaknya massa pada poros tersebut. Di mana I adalah momen inersia, M adalah massa benda, R adalah jari-jari benda tersebut. Kita langsung masuk ke contoh soalnya ya. Jika suatu benda dengan massa 2 kg dan 4 kg terpisah sejauh 2 meter yang terpasang pada suatu batang, berapakah momen inersia pada poros jika sumbu putarnya terdapat di tengahnya? Nah, kini di sini kita ketahuin ya, bahwa M1-nya adalah 2 kg dan M2-nya adalah 4 kg, di mana jari-jarinya atau R-nya itu keduanya sama, adalah 1 meter. Jadi, penyelesaiannya adalah sigma I sama dengan M1 dikalikan R1 kuadrat ditambahkan M2 dikalikan R2 kuadrat. Kita masukin angkanya sehingga menghasilkan 6 kg meter kuadrat. Setelah kita mempelajari tentang momen gaya dan momen inersia, sekarang kita masuk ke hukum kekekalan momentum sudut. Nah, di gerak translasi, kita mengenalnya hukum 2 Newton, di mana sigma F sama dengan M dikalikan dengan A. Untuk di gerak yang rotasi, kita mengenalnya dengan hukum kekekalan momentum sudut. Menyatakan bahwa jika resultan momen suatu benda tegar yang bergerak rotasi bernilai 0, maka momentum sudutnya benda tegar tersebut yang bergerak rotasi selalu konstan. Nah, rumusnya ini adalah di mana L atau momentum sudut sama dengan I dikalikan omega, atau L itu adalah momentum sudut, I-nya adalah momen inersia, dan omega adalah kecepatan sudut. Analoginya seperti ini, jika kalian belum mengerti tentang hukum kekekalan momentum. Jadi gini, jika misalnya kalian memiliki suatu CD itu mengalami gerak rotasi atau dia berputar. Suatu ketika CD ini berputar, di tengah jalan CD ini mengalami tumbukan oleh suatu benda yang kecil atau misalnya kita kerikil. Nah, tumbukan ini itu memang berpengaruh terhadap CD tersebut. Nah, tetapi momentum sudut sebelum benda ini mengalami tumbukan dan setelah benda ini mengalami tumbukan itu sama dengan 0. Itu bisa dikatakan konstan atau sama. Nah, ini ada analogi translasi dan analogi rotasi, biar lebih paham dan lebih mengerti. Translasi, kita kenalnya itu kecepatan itu V. Sedangkan rotasi, kita kenalnya kecepatan sudut atau omega. Sedangkan di translasi, kita mengenalnya A itu percepatan, sedangkan di rotasi, kita mengenalnya percepatan sudut atau alfa. Nah, di translasi, kita mengenalnya massa. Sedangkan di rotasi, kita mengenalnya momen inersia. Massa dan momen inersia ini tuh sama. Ibaratkan seperti ini. Jika kalian membawa suatu batang, gitu. Nah, batang ini panjangnya itu sangat lebar, sangat panjang. Kalian di ujungnya dan kalian ingin memutar benda tersebut. Semakin panjang benda itu atau semakin besar jarak poros terhadap benda itu, maka kalian semakin sulit untuk memutar benda tersebut. Sama pula pada di massa atau di gerak translasi. Jika kalian ingin mendorong nih suatu benda atau balok, tapi balok ini memiliki massa yang cukup besar, otomatis kalian akan sulit untuk memindahkan balok tersebut. Jadi semakin besar massa dan semakin besar momen inersia, maka semakin sulit benda itu untuk berpindah atau berputar. Nah, selanjutnya di translasi kita mengenalnya itu gaya, sedangkan di rotasi itu kita mengenalnya momen gaya atau torque. Nah, di translasi kita mengenalnya hukum 2 Newton, sedangkan di rotasi kita mengenalnya sigma T sama dengan I dikalikan alfa. Nah, terus untuk energi kinetik torsi, di translasi kita dengan rumus setengah mv kuadrat, sedangkan di rotasi itu sigma
EK sama dengan setengah I dikalikan omega kuadrat. Lalu bagaimana jika benda ini menggelinding gitu? Kita menghitungnya energi kinetiknya itu tinggal menjumlahkan. Energi kinetik translasi kita tambahkan dengan energi kinetik rotasi. Nah, setelah kita mengetahui nih tentang gerak translasi dan gerak rotasi, selanjutnya kita akan mengenal dengan benda tegar. Benda tegar itu adalah jika suatu bendanya ini memiliki momentum atau momen itu yang sama, cenderung sama. Jadi keseimbangan benda tegar adalah kondisi di mana momentum suatu benda itu bernilai 0. Artinya, jika awalnya benda itu diam, maka seterusnya benda itu akan cenderung diam, tidak berubah. Nah, ada syarat nih, syarat antara keseimbangan benda tegar yang tentunya harus kalian pahami dan penting untuk kalian ingat. Yang pertama, keseimbangan benda tegar itu tidak bergeser, atau sigma X-nya sama dengan 0. Maaf, sigma Fx-nya ya sama dengan 0. Yang kedua, benda ini tentunya tidak berputar, atau sigma Fy sama dengan 0. Jika dia bendanya tidak berputar dan tidak bergeser, otomatis sigma torsi atau sigma momen gayanya sama dengan 0. Ketiga prinsip ini itu penting kalian hafal untuk kalian mengerjakan soal mengenai keseimbangan benda tegar. Kita masuk ke contoh soalnya ya. Suatu batang memiliki berat sebesar 10 kg, hitunglah keseimbangan batang tersebut. Ini kita lihat ya, bahwa torsinya itu ada derajatnya, itu 30 derajat. Penyelesaiannya bagaimana? Penyelesaiannya pertama, kita cari dulu sigma Fx-nya. Sigma Fx itu sama dengan 0. Maka NaX itu sama dengan torsi dikalikan 30 derajat. Nah, sedangkan sigma Fy sama dengan 0. Maka NaY atau gaya yang bekerja pada sumbu Y itu adalah torsi dikalikan sin 30 derajat. Setelah kita mengetahui nih, sigma Fx-nya 0, sigma Fy-nya sama dengan 0, berarti sigma torsinya sama dengan 0. Tinggal kita masukin nih, bahwa benda ini itu ditarik oleh sebuah gaya, panjangnya itu adalah L ini. Benda ini keadaannya di setengah L. Jadinya setengah L dikalikan 100. Nah, pada keseimbangan benda tegar itu ada prinsipnya. Jika dia memutar searah jarum jam, maka dia bernilai positif. Jika dia berputar berlawanan arah jarum jam, maka bernilai negatif. Pada soal ini, dia arahnya ke atas ya, otomatis kalau misalnya kita beri gaya di sini, dia mutarnya berlawanan arah jarum jam. Sehingga min L dikali T sin 30 derajat. Lalu kita pindah ruaskan nih, jadinya setengah L dikalikan 100 sama dengan L dikalikan T sin 30 derajat. Setengah L dikalikan 100, hasilnya 50. L-nya bisa kita coret ya, coret kanan kiri, sehingga T sin 30 adalah T per 2. 50 dikalikan 2, sehingga torsinya itu adalah 100 Newton. Lalu kita udah dapat torsinya, sekarang kita tinggal mencari gaya normalnya. Pada NaX itu 100 dikalikan cos 30 derajat adalah 50 akar 3 Newton, dan NaY itu 100 dikalikan sin 30 derajat, hasilnya 50 Newton. Setelah itu, kita bisa menghitung Na-nya. Itu dengan cara akar NaX kuadrat ditambahkan NaY kuadrat. Kita masukin angkanya, akar 50 akar 3 kuadrat ditambahkan 50 kuadrat. Hasilnya 100 Newton.